Kali ini saya akan membahas tentang merancang masa depan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan anak kecil sampai menginjak masa SD memiliki mimpi ingin menjadi seorang dokter, tentara, pilot, polisi, dan lain-lain. Itu pun termasuk saya sendiri. Hal itu dapat terjadi karena pada anak usia dini masih belum memiliki wawasan mengenai dunia yang luas ini. Sehingga mereka lebih berpatokan oleh apa yang disampaikan orang terdekatnya, khususnya keluarga. Bisa dibilang bahwa mindset anak-anak sudah otomatis tersetting untuk memiliki impian menjadi seorang dokter. Contohnya, seperti orang tua memberikan omongan kepada anak untuk menjadi dokter agar dapat mengobati keluarga yang sakit tanpa harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Dan juga diberitahu jika menjadi dokter, gajinya sangat banyak. Dikarenakan wawasan anak kecil yang masih kurang dan berpatokan oleh orang tua, anak tersebut tidak dapat memikirkan hal lain lagi selain menjadi dokter, karena mindsetnya sudah otomatis tersetting untuk hal tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, anak tersebut akan bisa melupakan impian lamanya dan akan mulai memiliki impian baru. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena anak tersebut sudah mulai memiliki wawasan mengenai dunia luar dan dapat merubah mindsetnya yang awalnya hanya ingin menjadi dokter, berubah menjadi bahwa tidak harus menjadi dokter namun bisa menjadi yang lain. Hal ini bisa terjadi karena ketika seorang anak sudah memiliki hobi tertentu. Contohnya adalah bermain game. Ketika seseorang memiliki suatu hobi tertentu, orang tersebut akan cenderung untuk mengutamakan hobinya dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar hobi tersebut bisa dia kembangkan menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sumber penghasilan atau pekerjaan. Hal ini biasa terjadi ketika seorang anak beranjak ke jenjang SMP. Rata-rata, anak pada usia tersebut pasti selalu optimis untuk bisa menjadikan hobi tersebut menjadi ladang penghasilan di masa depan. Hal ini disebabkan karena anak pada usia tersebut cenderung lebih memfokuskan hobinya daripada hal lain. Namun, seiring berjalannya waktu, pastinya akan mengalami perubahan mindsetnya lagi. Dan penyebabnya pun sama, yaitu dikarenakan bertambahnya wawasan anak tersebut, ditambah lagi faktor usia yang masih dibilang belum dewasa dan juga harus fokus belajar. Pada saat tersebut, seseorang akan mulai kehilangan rasa optimisnya untuk melanjutkan rancangan masa depan yang berpatokan dari hobi. Dan pada akhirnya, seseorang akan sampai di masa awal mulai terbentuknya rancangan masa depan yang utuh, yaitu ketika seseorang beranjak remaja atau bisa dibilang pada jenjang SMA, SMK, atau kuliah. Hal ini disebabkan karena ketika kita atau seseorang berada pada masa remaja, wawasan kita sudah benar-benar luas, sehingga kita bisa memikirkan faktor-faktor yang mendukung kita untuk merancang masa depan. Bukan hanya dari hobi dan omongan orang terdekat, namun juga berasal dari keinginan kita untuk memiliki sesuatu. Contoh yang akan saya ambil adalah dari anak SMK. Ketika di SMK, seseorang akan sering mendapat ilmu tentang usaha dan pekerjaan. Dari wawasan yang didapatkan oleh orang tersebut, orang itu dapat memikirkan faktor apa saja yang bisa dijadikan rancangan untuk masa depannya, seperti ingin menjadi seorang pengusaha. Dan hal ini memiliki kemungkinan untuk tercapai dikarenakan orang tersebut sudah memiliki wawasan tentang menjadi pengusaha. Rancangan masa depan ini bisa diperkuat ketika orang tersebut memasuki jenjang kuliah, dikarenakan wawasan orang tersebut akan semakin luas. Ketika berkuliah, bisa memperkuat rancangan masa depan orang tersebut untuk menjadi kenyataan. Seperti yang saya sebutkan tadi, faktor yang memperkuat seseorang untuk mempertahankan rancangan masa depan bukan hanya berasal dari wawasan ketika menuntut ilmu saja, yaitu dari faktor keinginan. Apabila seseorang memiliki keinginan, orang tersebut akan bertekad untuk mewujudkan apa yang diinginkan, sehingga dapat memperkuat rancangan masa depannya agar menjadi kenyataan. Namun, semua itu akan sia-sia saja ketika kita tidak optimis dan tidak mau bekerja keras untuk mewujudkannya. Yang optimis dan bekerja keras saja bisa mengalami kegagalan, apalagi yang cuma berangan-angan tapi tidak mau bekerja keras untuk mewujudkan. Dan apabila kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh untuk menyerah karena sebuah kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Dari sini kita dapat belajar bahwa semakin berjalannya waktu, kita akan semakin memiliki mindset dan wawasan yang kuat untuk menentukan rancangan masa depan kita.
Kita harus selalu didampingi dengan rasa optimis, tidak mudah menyerah, dan selalu bekerja keras. Sekian dari saya, terima kasih.